Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Yanda dan Bunda hebat semuanya, apa kabarnya? Senantiasa saya tidak henti-hentinya mendoakan panjenengan supaya selalu diberikan kesehatan, kenikmatan rezeki, dan kelancaran dalam segala aktivitas serta sukses selalu. Nah, kali ini saya ingin berbagi tentang contoh modul ajar PAUD dengan topik Aku Sayang Keluarga. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh tidak hanya untuk kelompok B, tapi juga kelompok A. Mari kita ikuti. Baik, Yanda dan Bunda hebat semuanya, sebelum kita membuat kegiatan mainnya, kita harus membuat ini dulu ya, untuk modul ajar informasi umum. Ini salah satu komponen yang harus terpenuhi, yaitu ada nama guru, jenjang, satuan pendidikan, mapel dicoret karena di PAUD atau di TK tidak ada mata pelajaran. Lalu alokasi waktu berapa hari digunakan, salah satu harinya berapa jam, misalnya seperti itu. Kemudian jumlah siswa, model pembelajarannya bagaimana, luring, tatap muka atau daring. Lalu fasenya kita di PAUD adalah fase fondasi. Ini harus kita tuliskan ya. Untuk formatnya, ketika panjenengan membuat modul ajar atau RPP itu tidak mengikat, fleksibel ya. Mau dibuat lajur-lajur atau mau diketik langsung, monggo silakan. Yang penting komponennya terpenuhi. Tujuan kegiatan yaitu satu, anak dapat bersyukur kepada Tuhan, anak dapat merasa bangga dengan identitas keluarga, anak dapat membuat karya dari bahan yang ada di sekitar, anak mengenal dan mengungkapkan konsep pra-matematika dalam berbagai kegiatan, dan anak dapat menumbuhkan budaya literasi, juga anak mampu berkomunikasi dengan baik. Ini yang akan kita buat di tujuan kegiatan itu menjadi materi yang akan kita tuangkan di kegiatan ini. Deskripsinya, pada kegiatan ini anak diajak untuk mengenal anggota keluarga dan kegiatan yang dilakukan serta perasaan yang muncul pada diri aku. Nah, dalam pengembangan sosial emosi, anak berimajinasi tentang tokoh aku yang sayang keluarganya. Saya bacakan ceritanya ya. Ayah suka menggendongku, ayah mengajakku bermain setelah pulang dari kantor. Sebelum tidur, ayah juga membacakan dongeng binatang. Aku sayang ayah. Ibu senang memasak sup kesukaanku. Ada wortel, brokoli, jamur, dan sosis. Kakak selalu menemaniku saat aku sedih. Kakak datang menghiburku. Kakak juga mau berbagi es krim. Aku sayang kakak. Saat liburan, kakek mengajakku ke museum. Kakek bercerita banyak hal. Kakek juga mengajakku merawat bunga, disiram, dipupuk, dan diberi sinar matahari yang cukup. Aku sayang kakek. Nenek membuatkanku jus jambu, mengandung vitamin C, bagus untuk kesehatanku. Nenek juga senang menjahit baju untukku. Aku sayang nenek. Aku sangat sayang keluargaku. Ayah, ibu, kakak, kakek, dan nenek. Sayang selalu keluarga kita karena mereka orang terdekat kita. Keluarga akan selalu ada menyayangi, melindungi, dan merawat kita. Aku sayang keluargaku. Nah, di kegiatan ini yang dilakukan meliputi kegiatan membaca buku cerita, mengenal anggota keluarga, menyusun bahan lepasan, membuat karya dari bahan di sekitar, melakukan interview sederhana, mengenal konsep matematika. Nah, ini semua nanti akan kita masukkan dalam kegiatan inti yang akan kita lakukan mulai hari Senin sampai Jumat. Nah, apa konsep yang kita temukan? Yaitu konsep keluarga yang saya kasih warna merah. Ada ayah, ibu, kakak, kakek, dan nenek. Tapi di sini juga ada aktivitas keluarga, yaitu menggendong, bermain, membacakan dongeng, memasak. Terus ada lagi menghibur, menemani, bercerita, mengajariku merawat bunga, menyiram, memupuk. Lalu ada kata menjahit, membuat jus. Nah, semua ini adalah aktivitas yang dilakukan dalam keluarga. Lalu kita temukan juga konsep tempat, yaitu yang saya kasih warna ungu ya, kantor. Setelah pulang dari kantor ya, kantor, museum. Terus ibu memasak, pastinya di dapur. Lalu
ada juga ketika kakek mengajari kita merawat bunga, tentunya di halaman. Jadi ini konsep tempat. Lalu ada makanan, yaitu sup, wortel, brokoli, jamur, sosis, es krim, jus jambu. Lalu ada juga konsep perasaan, yaitu sayang, sedih. Itu semua bisa kita buat menjadi peta konsep. Akhirnya peta konsep yang kita buat yaitu seperti ini. Aku sayang keluarga, judul ditaruh di tengah ya, induknya. Lalu tadi ada tempat ya, kita temukan konsep tempat, museum, kantor, rumah, karena di keluarga itu kan ada di rumah. Terus kamar tidur, terus ada dapur, ada halaman, terus perasaan, ada senang, gembira, sedih, dan sayang. Ada makanan, sup, wortel, sosis, brokoli, jamur, unde-unde, jus jambu, es krim. Ada aktivitas menggendong, bermain, memasak, menjahit, mendongeng, mengajak, merawat. Lalu ada konsep anggota keluarga, yaitu kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, dan adik. Ini nanti kalau kita membuat kegiatan main, mungkin 1 minggu tidak cukup. Ini bisa kita lakukan sampai 3 minggu, 4 minggu dengan peta konsep yang sudah kita buat. Yang minggu ini saya fokus ke kegiatan anggota keluarga. Jadi nanti minggu depan mungkin saya fokus ke makanan yang sudah dibuat ini. Lalu mungkin ke tempat, museum, kantor, rumah, bagaimana kita nanti menerjemahkannya ke dalam kegiatan main. Baik, kita mulai dari kegiatan di awal, yaitu hari Senin. Kegiatan pagi adalah upacara bendera ya. Kita lakukan jam 7 sampai 7.30. Waktu fleksibel, nanti disesuaikan aja. Medianya tentunya bendera merah putih. Lalu pembukaan, doa salam absensi, menyanyikan lagu sayang keluarga, diskusi tentang ide cerita, lalu bercerita aku sayang keluarga, diskusi tentang kata-kata yang belum dimengerti anak atau kosakata baru yang ditemuin anak. Lalu membuat kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelasnya kita sudah punya, kita sampaikan aturan mainnya. Apa saja medianya, yaitu buku cerita Aku Sayang Keluargaku karya Agustina Dwi Rahayu. Nah, yang nanti saya share di blog saya. Inti di kegiatan ini di sini guru mendorong anak untuk berani menceritakan pengalaman bersama keluarga, mungkin pengalaman pagi hari. Anak-anak diberi kesempatan untuk menceritakan. Lalu setelah itu anak diajak bermain peran. Misalnya kegiatannya tadi membantu mama papanya atau membantu mamanya membersihkan tempat tidur atau menyiapkan sarapan dan sebagainya, itu dipakai untuk bermain peran. Kemudian guru mengajak anak membuat figura foto keluarga dari bahan alam. Di sini yang saya siapkan adalah karton bekas, kardus bekas, lalu sama daun pisang yang sudah kering, yaitu kelaras. Kemudian guru mengajak anak menyusun bahan lepasan menjadi kata keluarga. Ini di hari Senin ya. Untuk kelompok B. Kalau untuk kelompok A, ini kegiatannya yaitu untuk kegiatan pagi, pembukaan masih sama ya. Untuk intinya, guru mendorong siswa untuk bercerita pengalaman membantu ibu. Lalu guru mengajak siswa untuk berani bermain peran membantu ibu. Ini sama ya. Anak-anak kelompok A sudah bisa diajak role play, jadi bermain peran sudah bisa, disuruh menceritakan pengalaman sederhana juga bisa, jadi lebih sederhana. Ini bisa dikerjakan sama anak kelompok A, jadi masih sama. Yang membedakan nanti adalah ketika anak kelompok B itu diajak membuat figura dari bahan alam. Di sini anak-anak kelompok A cukup diajak mewarnai gambar keluarga, lalu guru mengajak siswa membuat huruf K dari bahan lepasan. Jadi mengenal huruf K keluarga dari bahan lepasan. Mungkin yang disiapkan sama bunda itu kancing baju atau kerikil atau mungkin manik-manik atau bombik, monggo silakan. Untuk kegiatan akhir masih sama ya, istirahat, penutupnya ada diskusi, lalu menyanyi lagu Aku Sayang Keluarga, refleksi, informasi, doa, salam, dan pulang. Asesmennya yang dipakai untuk kegiatan ini adalah hasil karya dan checklist. Jangan lupa setiap kita membuat suatu modul harus ada tanda tangan guru dan kepala sekolah.
Selanjutnya di hari Selasa, yaitu hari kedua, kegiatan pagi fisik motoriknya main gendongan. Lalu doa pagi, yaitu jam 7 sampai jam 7.30. Tapi ini fleksibel ya, disesuaikan dengan SOP di sekolah panjenengan ya. Pembukaan juga sama di sini, tidak lagi saya ajak menyanyi, tapi saya ajak bermain tepuk keluarga. Tepuk keluarga, ayahku sangat gagah, ibuku cantik sekali, dan seterusnya seperti itu ya. Lalu media yang saya pakai adalah gambar pohon keluarga. Di kegiatan inti, guru mengajak anak membuat pohon keluarga. Kemudian guru mengajak anak dapat membuat karya dari bahan alam. Yang saya siapkan adalah batu untuk membuat bentuk anggota keluarga. Kemudian guru mendorong anak untuk memasangkan kartu angka pada gambar dengan jumlah batu yang digunakan. Contohnya misalnya yang kakek tadi ketika menyusun kakek, anak-anak menggunakan batu berapa, diambilkan, dihitung, lalu diambilkan kartu angkanya. Kemudian ketika membuat adik, itu berapa yang diperlukan batunya. Jadi seperti itu, setiap anggota keluarga yang sudah dibuat kita hitung, anak-anak kita dorong untuk menghitung jumlah batu yang dipakai. Kemudian anak bisa memasangkan dengan kartu angka, atau mungkin langsung menulis angkanya juga tidak apa-apa. Untuk kelompok A, kegiatannya lebih disederhanakan ya. Di sini membuat pohon keluarganya nanti anak-anak tidak menggunting gambar keluarga, anggota keluarga yang ditempel di pohon keluarga, tidak diajak menulis, tapi di sini anak-anak menempelkan foto. Jadi sebelum kita mulai kegiatan di hari Selasa, hari Senin itu sudah kita informasikan ke anak-anak bahwa diminta untuk membawa fotonya ayah dan ibu, kemudian ditempelkan di pohon keluarga. Kemudian anak-anak juga kita ajak membuat karya dari bahan yang ada di sekitar untuk membuat bentuk anggota keluarga, yaitu mungkin kita siapkan tutup botol, stik es krim dan sebagainya. Jadi nanti kepalanya dari tutup botol, terus tangan kakinya dari stik es krim atau batang korek api mungkin ya. Tapi kalau panjenengan semua merasa takut karena berbahaya, di ujungnya batang korek api itu kan ada bahan kimia ya, boleh juga diganti cotton bud, monggo silakan. Itu semua kreativitas dari bapak dan ibu guru. Kemudian guru mendorong anak untuk memasangkan kartu angka dan jumlah anggota keluarga. Jadi kalau di kelompok B itu kan menghitung batu yang dipakai untuk membuat orangnya ya, jadi dihitung. Tapi kalau di sini enggak, jumlah anggota keluarganya ada berapa, lalu kita tuliskan atau anak-anak dipasangkan dengan kartu angka. Sedangkan di kegiatan istirahat, penutup, dan asesmen masih sama. Jadi tidak ada perubahan baik untuk kelompok A ataupun kelompok B. Hari Rabu, kegiatan paginya masih sama, fisik motorik, yaitu senam kali ini, yaitu doa pagi. Media dan alatnya adalah audio. Kemudian pembukaan di sini review materi kemarin, nyanyi satu-satu, aku sayang ibu. Kemudian diskusi kegiatan hari ini, menyiapkan properti, mendengarkan cerita dari ibu, kesepakatan kelas. Nah, di sini kita hadirkan narasumber, yaitu orang tua. Orang tua dalam hal ini yang sering menemani anak sekolah itu kan ibu ya, jadi ibu yang kita hadirkan. Jadi nanti ibu menjadi narasumber di sini, kelas orang tua berbagi. Nah, kegiatan intinya apa? Guru mengajak anak membuat hadiah untuk ibu, yaitu kalung dari daun ketela. Kemudian guru mengajak anak dan orang tua membuat menu ringan untuk bekal. Kalau saya batasi, yaitu bekal dari roti. Nanti kreasinya terserah mama-mama, terserah ibu-ibu ketika menyiapkan bekal untuk anaknya bagaimana. Itu kreativitas orang tua ya, tapi kita sampaikan bahwa untuk menunya kita gunakan roti gitu, roti yang apapun silakan. Kemudian guru mengajak anak untuk berani menyampaikan perasaan hatinya ke ibu. Nah, ketika sudah dibuatkan bekal, dikasihkan bekalnya ke anak didorong untuk mampu menyampaikan perasaan hatinya ke ibunya bagaimana, yaitu mengucapkan terima kasih.
Dan yang terakhir, guru mendorong anak untuk mewarnai gambar dan menulis kata "Aku sayang ibu" ini untuk kegiatan hari Rabu. Sekarang yang untuk kelompok A, kegiatan intinya yaitu guru mengajak anak membuat hadiah untuk ibu, yaitu kalung dari bahan lepasan. Ada ya yang bahan lepasan itu yang bisa dirangkai menjadi kalung itu. Kemudian guru mengajak anak dan orang tua membuat menu ringan untuk bekal, sama ya. Jadi antara kelompok B sama kelompok A sama, karena menghadirkan narasumber ibu di kelas orang tua berbagi, nanti orang tua juga di kelompok A membuatkan bekal untuk anak. Kemudian anak-anak kelompok A juga kita ajak, yaitu kita dorong untuk mampu mengucapkan terima kasih kepada ibu, mengucapkan ungkapan rasa sayang ketika mendapatkan sesuatu dari orang tuanya. Ini kegiatan istirahat, penutup, dan asesmen. Asesmen yang saya pakai adalah checklist dan foto berseri. Tetapi kalau panjenengan menginginkan, saya pakai ini aja hasil karya, hasil akhirnya, silakan. Saya pakai hasil karya atau foto berseri saja, silakan. Jadi panjenengan tidak harus sama ya dengan saya ya. Jadi panjenengan membuat sendiri, menafsirkan ini cukup, kegiatan ini cukup hanya untuk asesmen hasil karya dan foto berseri, nggak pakai checklist, atau mungkin ini cukup checklist dan foto berseri saja, itu monggo silakan. Di hari Kamis kegiatan pagi masih sama. Di sini anak-anak saya ajak bermain peteng-petengan ya, terus doa pagi, kemudian pembukaan, review materi kemarin, syair rumahku. Diskusi kegiatan hari ini menyiapkan properti dan kesepakatan kelas. Di sini media yang saya pakai adalah gambar rumah dan keluarga. Di kegiatan inti, apa yang akan saya lakukan yaitu guru mengajak anak membuat rumah dari ranting. Jadi nanti anak-anak saya ajak mengumpulkan ranting-ranting kecil, kemudian dibuat untuk kerangka rumah. Lalu guru mengajak anak untuk mengisi tabel sederhana. Guru mengajak anak mengurutkan urutan anggota keluarga, dan guru mendorong anak mampu berkomunikasi dengan baik. Kenapa? Karena di sini anak-anak sebelumnya hari Rabu sudah kita beri tugas untuk menginterview orang tuanya, yaitu menanyakan berapa umur ayahnya, umur ibunya, umur kakaknya. Nah, nanti kita siapkan tabel, nanti anak menuliskan umur ayah berapa, umur ibu berapa, umur kakak berapa. Jadi nanti didamping sama bu guru dalam menulis. Anak-anak tapi sudah punya data karena semalam sudah menginterview orang tuanya. Untuk kelompok A, kegiatannya yaitu di kegiatan inti langsung ya. Kalau kegiatan pagi sama pembukaan sama lah. Yaitu guru mengajak anak membuat rumah dari balok. Guru mengajak anak untuk menghitung bangun geometri, dan guru mengajak anak menjiplak gambar bangun geometri. Ini kegiatan untuk anak kelompok A. Kalau untuk kegiatan akhir, misalnya istirahat, penutup, dan sebagainya, itu sama dengan kelompok. Ini kegiatan akhirnya yaitu istirahat, penutup, asesmennya hasil karya, dan checklist. Dan terakhir hari Jumat, karena di sekolah saya itu sampai hari Jumat. Hari Sabtunya hanya eskul, khusus untuk eskul pembinaan diri. Apa saja kegiatannya? Yaitu di kegiatan pagi anak-anak kita ajak menyirami tanaman bunga, karena di depan kelas itu masing-masing kelas itu mempunyai taman sendiri. Jadi anak-anak kita ajak untuk menyirami tanaman bunga, lalu doa pagi. Pembukaannya review materi kemarin, diskusi kegiatan hari ini, dan kesepakatan kelas. Kemudian di kegiatan inti, guru mengajak anak membaca hafalan doa untuk orang tua. Kemudian guru mengajak anak melipat dan menggunting bentuk keluarga. Lalu guru mendorong anak untuk membuat kata abi, umi dari bahan lepasan. Untuk kegiatannya anak kelompok A, yaitu guru mengajak anak membaca hafalan doa untuk orang tua sama. Lalu guru mengajak anak membuat gambar keluarga dengan kolase. Jadi di sini nanti anak-anak bermain kolase, tidak seperti kelompok B yang tadi menggunting ya, tapi di sini anak-anak sudah siapkan gambar sama medianya untuk membuat kolase.
Kemudian terakhir guru mendorong anak untuk membuat A, I, U dari bahan lepasan. Jadi mencontoh huruf A, I, U tapi menyusun dari bahan lepasan. Kegiatan selanjutnya sama ya, kelompok B sama kelompok A, istirahat, penutup, kemudian asesmen yaitu hasil karya dari dan checklist. Demikian Yanda dan Bunda hebat semua yang bisa saya sharingkan untuk topik Aku Sayang Keluarga. Sedangkan bukunya nanti kalau panjenengan ingin mendownload atau mengeprint, mencetak, akan saya share di blog di catatan Nining ya. Nanti alamat linknya, alamat blog saya taruh di deskripsi, panjenengan tinggal ngeklik nanti langsung terhubung. Sekian, terima kasih dari saya. Salam sehat selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.